wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Nurrahma sebagai salah satu guru PKN di SMK Komputer AKP. Di sini saya akan memberikan materi MPLS tentang anti korupsi. Saya membawa satu gambar tentang kenyataan yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini gambarnya, bisa dilihat. Nah, ini potret kenyataan yang terjadi di Indonesia. Karena pada dasarnya kita ketahui bahwa di Indonesia itu merupakan negara yang amat sangat kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan sumber daya manusianya. Nah, kenapa sih adanya potret kenyataan seperti ini? Nah, ini terjadi akibat dari keserakahan oknum-oknum yang melakukan perbuatan korupsi. Sebelum saya menjelaskan tentang korupsi, saya akan memperkenalkan tentang apa saja itu KKN. Kalian mengenal kata KKN? KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Itu merupakan hal-hal yang melanggar hukum. Salah satunya yaitu korupsi ini. Kenapa Ibu menjelaskan tentang korupsi? Karena itu penting bagi diri kalian sebagai generasi penerus bangsa untuk membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Contoh, misalnya kalian menyalahgunakan kepercayaan orang tua kalian. Misalnya meminta uang jajan yang lebih, lalu meminta apalagi itu? Stop. Lalu uang bayaran yang dilebihkan, lalu misalnya SPP yang dilebihkan, lalu meminta uang buku, padahal sebenarnya kenyataannya tidak ada uang buku. Nah, itu merupakan tindakan-tindakan kecil yang tanpa kalian sadari merupakan perbuatan korupsi. Nah, kita berlanjut ke apa itu korupsi? Korupsi itu sendiri yaitu penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, lalu penggelapan uang, gratifikasi. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan korupsi. Lalu penyebabnya apa seseorang melakukan tindakan korupsi? Penyebabnya yaitu adanya kesempatan, adanya keserakahan, adanya monopoli, adanya keinginan untuk gaya hidup yang berlebih-lebihan. Dampaknya apa saja? Dampaknya yang tadi saya perlihatkan gambarnya. Apabila di dalam suatu negara oknum-oknum tersebut melakukan tindakan korupsi, biasanya siapa yang akan kena dampaknya? Yaitu rakyat. Kita sebagai rakyat akan kena dampak akibat dari tindakan korupsi. Rakyat yang semakin sengsara, ekonomi yang tidak akan berkembang, rakyat yang tidak akan pernah maju, infrastruktur yang kurang. Nah, itu merupakan dampak dari adanya korupsi. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus membentengi diri dari nilai-nilai anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsinya? Nilai-nilai anti korupsi itu adanya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang paling utama, kejujuran. Kenapa harus adanya kejujuran? Yang tadi Ibu contohkan tadi. Kalian sebenarnya meminta uang jajan untuk pembayaran buku saja misalnya, tapi karena uang jajan kalian itu merasa kurang dan adanya kesempatan, kalian berbohong kepada orang tua kalian. Makanya untuk pembayaran sekolah dilebihkan, misalnya yang asalnya 90.000 jadi 100.000. Nah, itu merupakan tindakan korupsi. Walaupun kecil, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang tanpa kalian sadari akan menghancurkan diri kalian ke depannya. Nah, gimana caranya agar kalian dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu?
ya sudah, pegang saja nilai-nilai. Nah, kalian harus memegang teguh nilai-nilai anti korupsi tersebut. Nah, apabila nilai-nilai anti korupsi tersebut sudah kalian tanamkan sejak dini, insya Allah kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Indonesia menopang semuanya itu terhadap kalian sebagai generasi penerus bangsa. Jadi bagaimanapun kalian harus bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Coba hilangkan budaya-budaya korupsi ini di Indonesia dari mulai sekarang, agar kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya.